Mendengar lagu Indonesia Raya yang agung dan gagah berani, tentu tak lepas dari sosok Wage Rudolf Supratman. Pria sang maestro biola ini pada tahun 1924 tergugah nalurinya untuk membangkitkan semangat kebangsaan lewat karya-karyanya. Wage Rudolf Supratman lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903. Beliau beragama Islam dan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat. Beliau wafat di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1938. Ini telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret 2007 bahwa W.R. Supratman ditetapkan lahir di Dusun Trembelang, Desa Sumongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 Maret 1903. Ini tempat kelahiran Pak W.R. Supratman dengan bukti otentik. Satu, ada rumah peninggalan tempat kelahiran dan juga ada ari-ari. Dari sejarah itu ada saksi yang namanya Pak Marto Wijoyo dan Bapak Atmorejo Kasum dan satu lagi Mbah Marto Dikromo. Itu 4 saksi, rata-rata umurnya sekitar 90 tahunan. Karena waktu itu orang tuanya yang namanya Ibu Senan itu dulu merantau setelah dia hamil tua dan pulang ke desa Sumongari yang terletak di Trembelang ini melahirkan seorang anak laki-laki hari Kamis Wage 19 Maret tahun 1903. Setelah umur 40 hari dia dijemput dari saudara Jakarta dan dibawa ke Jakarta. Terlepas dari hari dan tanggal kelahirannya yang masih menjadi kontroversi, W.R. Supratman adalah pahlawan besar yang dimiliki oleh bangsa ini. Terlahir dengan nama Wage Supratman, anak ketujuh dari 9 bersaudara ini adalah buah hati dari Jumeno Kartodikromo, seorang tentara kenil Belanda dengan Siti Senan. Pada usia 11 tahun, Supratman kecil harus menerima kenyataan takdir karena ditinggal mati oleh bunda tercintanya. Supratman terpaksa diasuh oleh Rukiyem, kakak kandungnya, dan Willem van Eldik, kakak iparnya, yang menetap di Makassar. Dari kedua kakaknya ini, Supratman kecil mulai mengenal biola dan belajar memainkannya. Agar diterima bersekolah di normal school, Willem van Eldik kemudian menambahkan Rudolf pada sang adik iparnya. 3 tahun kemudian, Supratman lulus dan pada usia 20 tahun, beliau diangkat menjadi guru di sekolah angka 2. Hingga 2 tahun kemudian, Wage Rudolf Supratman mendapat ijazah Kleinambtenaar atau setara dengan sarjana muda. Wage Rudolf Supratman kemudian pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan kaum muda dan kaum kita. Pada saat itulah, Wage Rudolf Supratman mulai tertarik pada pergerakan nasional lantaran banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Dan dari Bandung, beliau kembali ke Jakarta
beliau sering menghadiri rapat-rapat di Gang Kenari di Jakarta. Kemudian pada suatu hari beliau juga dimintai bantuan oleh Bung Karno untuk menciptakan satu lagu kebangsaan dari Indonesia. Rasa tidak senang terhadap pemerintahan Hindia Belanda kemudian dituangkan lewat buku yang berjudul Perawan Desa. Buku tersebut kemudian disita oleh pemerintah Hindia Belanda dan Wage Rudolf Supratman kemudian diasingkan ke kota Sengkang, Sulawesi Selatan. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Wage Rudolf Supratman adalah seorang jurnalis, yaitu wartawan dari Surat Kabar Sinpo yang terbit di Jakarta. Sebagai wartawan, pekerjaan sehari-harinya tentunya pencari berita, terutama berita politik, walaupun beliau tidak berpolitik dan tidak berpartai. Selain jadi wartawan juga sebagai pencipta lagu yang dimulai ketika beliau berada di Makassar mengikuti kakaknya yang tertua, yaitu Rukiah Supratina atau Nyonya Van Eldik yang pada waktu itu pindah dari Jakarta ke Makassar. Beberapa tahun kemudian, Wage Rudolf Supratman kembali ke Jakarta. Ia membaca sebuah karangan di majalah Timbul yang menantang para ahli musik untuk menciptakan lagu kebangsaan guna memicu semangat pergerakan nasional Indonesia. Dari sinilah, Wage Rudolf Supratman merangkai syair lagu dengan gaya pantun proposta atau tanya dan riposta atau jawab. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari kelahiran beliau ini diresmikan sebagai Hari Musik Indonesia, maka harapan saya ke depan itu adalah supaya insan-insan musik Indonesia ini meneruskan apa yang dicita-citakan oleh W.R. Supratman ini, bagaimana supaya bisa mendunia musik Indonesia ini, di mana hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Musik, itu menjadi arti yang baik kepada insan-insan musik Indonesia. Atas saran Sugondo Joyo Puspito, pada malam penutupan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan hasil karyanya secara instrumental melalui permainan biolanya di depan peserta Kongres. Dan kekuatan liriknya, lagu Indonesia Raya menjadi seloka sakti pemersatu bangsa. Oleh karena itu, semakin dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, semakin kuatlah dorongan untuk menjadi penyemangat dan perekat bagi segenap bangsa Indonesia. Dari peristiwa itu kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Naskah lagu Indonesia Raya ditulis Wage Rudolf Supratman dengan tangga nada C atau natural dan diberi catatan jangan terlalu cepat. Lagu tersebut beliau ciptakan selama 2 tahun dan siap menjelang Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang kedua 28 Oktober tahun 1928. Namun pihak lain, Gubernur Jenderal Belanda waktu itu melarang untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu pada waktu Kongres Pemuda karena tidak setuju adanya refrain dicantumkan Indonesia Merdeka Merdeka. Keinginan yang kuat dari Wage Rudolf Supratman itu beliau menemui Muhammad Husni Tamrin karena Muhammad Husni Tamrin itu sebagai anggota Volksraad, yaitu DPR bentukannya Belanda, dan tetap dilarang untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya, sehingga timbul inisiatif dari MH Tamrin kiranya
W.R. Supratman bisa sedikit mengalah. Nah, di belakang patung W.R. Supratman inilah saya lalu menempatkan bait lagu Indonesia Raya 3 koplet itu untuk bisa diketahui selamanya oleh yang berdatang ke sini. Naskah tersebut kemudian disebarluaskan oleh koran Sinpo yang terbit pada edisi November 1928. Secara musikal, lagu Indonesia Raya telah dimuliakan oleh Jos Kleber, seorang kebangsaan Belanda Belgia pada tahun 1950 atas permintaan Kepala Studio RRI Jakarta pada waktu itu, yaitu Yusuf Ronodipuro. Setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno, Jos Kleber lalu menyusun aransemen untuk menyempurnakan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama Orkes Cosmopolitan Jakarta. Dan pada tahun 1997, Victoria Philharmonic di bawah konduktor Eddie Ames kemudian memainkan dan merekam secara digital di Australia. Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman menjadi buron pemerintah Hindia Belanda. Dan karena W.R. Supratman sudah dikenal selaku pencipta lagu Indonesia Raya, maka beliau pun selalu diincar oleh polisi Hindia Belanda kemana beliau pergi. Maka beliau melakukan suatu muhibah dari Jakarta ke Cimahi, Bandung. Di Cimahi ikut orang tuanya, karena beliau itu senang bergaul dengan rakyat biasa, dengan anak-anak di sekitar Cimahi tersebut. Beliau jadi terkenal namanya, sehingga pihak polisi Hindia Belanda lama-lama mengetahui bahwa W.R. Supratman berada di Cimahi. Karena W.R. Supratman itu sudah diketahui kedudukannya di Cimahi, maka oleh saudara kandungnya diajak ke satu desa di Jawa Tengah, yaitu Randu Dongkal, Pemalang, untuk beristirahat di sana karena kondisinya W.R. Supratman mulai sakit-sakitan. Karena sudah dikenal itu, lama-lama juga diketahui oleh pihak polisi Hindia Belanda, sehingga beliau pindah tempat lagi, yaitu ke Surabaya. Namun, Wage Rudolf Supratman, bak mentari yang tak pernah jera, memberi semangat pencerahan bagi segenap perjuangan kaum pemuda dan pemudi Indonesia. Dalam kondisi fisiknya yang lemah, beliau masih sempat menciptakan lagu Ibu Kita Kartini dan Matahari Terbit. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Lewat karya terakhirnya yang berjudul Matahari Terbit, Wage Rudolf Supratman akhirnya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda ketika menyiarkan lagu karyanya di Radio Pandu Nirom
di Jalan Embong Malang, Surabaya. Kalau NIROM itu sekarang namanya Radio Republik Indonesia. Itu pada tanggal 7 Agustus 1938 dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Mulai bercahaya, bangun dan berdiri, kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di dalam penjara itu sakitnya bertambah-tambah. Kemudian oleh pihak keluarga yang tinggal di Surabaya diambil kembalilah PR Supratman dari tahanannya pulang ke rumah, yaitu ke Jalan Mangga 21 Surabaya di Tampaksari itu, sampai meninggalnya pada tanggal 17 Agustus 1938 malam hari. Ini adalah tempat makam Wage Rudolf Supratman yang pertama kali. Kemudian pada tahun 1956 atas usul Bung Karno dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru yang ada di depan. Makam Wage Rudolf Supratman yang lama kemudian ditempati oleh adik bungsunya Wage Rudolf Supratman yang bernama Guillem Supratina yang merupakan ayam putri saya. Dan pesan terakhir Wage Rudolf Supratman kepada kita, nasibku sudah begini. Inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal secara ikhlas. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.